Benarkah Nabi Muhammad SAW berselisih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh Nabi Muhammad SAW telah berselisih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 230, Allah telah menentukan hukum wanita yang telah ditalak 3 tidak diperbolehkan menikah kembali dengan mantan suaminya. Kecuali jika telah menikah dan bercerai dengan laki-laki lain. Hukum ini mereka anggap berselisih dengan hadis Nabi Muhammad yang mereka kutip, yang menurut mereka justru mengutuk muhalil maupun mantan suami. Kemudian jika si suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya, bekas suami pertama dan istri, untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 230. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahukan mengenai kambing yang dipinjam? Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau bersabda, dia adalah muhalil, Allah melaknat muhalil dan muhalal lahu. Sunan Ibnu Majah nomor 1926. Muhalil adalah seseorang yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya untuk ditalak lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Muhalal lahu adalah suami pertama yang menyuruh orang lain agar menikahi istrinya yang telah ditalak 3 agar halal dinikahi kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukumnya, bahwa wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, tidak boleh dinikahi kembali oleh mantan suaminya sampai si wanita menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengannya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits melaknat muhalil, dan muhalal lahu. Kafir Kristen pemuja Yesus yang pada dasarnya bodoh memahaminya sebagai pertentangan hukum antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mereka berpikir Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan mantan suami menikahi wanita yang telah ditalaknya dengan talak 3 setelah dinikahi dan diceraikan oleh laki-laki lain, sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menyatakan melaknat mantan suami dan suami baru mantan istrinya. Padahal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut adalah rincian dari hukum mengenai pernikahan yang disebut dalam Al-Baqarah ayat 230. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laknat kepada muhalil dan muhalal lahu adalah penjelasan maksud firman Allah. Kemudian jika si suami mentalaknya, sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Perkawinan yang dimaksud ayat tersebut adalah perkawinan yang terjadi tanpa rekayasa mantan suami atau si perempuan sendiri agar menjadi halal kawin dengan mantan suami. Perkawinan si wanita dengan laki-laki lain itu harus didasari oleh keinginan untuk benar-benar membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah seperti yang menjadi tujuan perkawinan dalam syariat Islam. Perkawinan rekayasa atau pesanan yang bertujuan hanya untuk menghalalkan pernikahan perempuan yang telah ditalak 3 dengan mantan suaminya adalah perkawinan yang tidak sah. Di zaman Rasulullah, perkawinan model ini dikategorikan sebagai perzinaan. Sebagaimana riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan talak 3, lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya sendiri tanpa adanya konsultasi darinya, supaya dengan demikian menjadi halal bagi saudaranya. Bolehkah bagi mantan suami pertama itu menikahinya kembali? Maka Ibnu Umar pun menjawab, tidak kecuali nikah yang didasarkan karena keinginan. Dan kami mengkategorikan hal itu sebagai perzinaan pada masa Rasulullah. Isnad sahih. Jadi dengan demikian, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang laknatnya terhadap muhalil dan muhalal lahu tidak berselisih dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Baqarah ayat 230.
Hadis tersebut justru merupakan penjelas akan firman Allah di Al-Baqarah ayat 230.